Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani pemirsa semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Denny dan guru kita tercinta Habib Ahmad Miftahul. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Denny. Hayakumullah. Alhamdulillah. Gimana Habib kabarnya? Alhamdulillah sehat afiat Bang Denny. Alhamdulillah khair wa afiyah. Amin Habib. Semoga antum sehat terus. Amin. Hayakumullah. Baik Habib. Ini seperti biasa Habib, kita akan mengupas kalam Imam Abdullah bin Awi Ladat yang sebelumnya juga kita udah banyak banget ngebahas kata-kata beliau Bib. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang apa Bib? Bismillah. Ya Bang. Ini kita masuk ke hikmah ke-35 Bang Denny. Sebenarnya hikmah ini mirip-mirip dengan hikmah yang kemarin membahas masalah perihal keserakahan terhadap dunia. Ya kan? Sebelumnya kan kalau seandainya orang serakah ke harta maka akan hancurlah agamanya. Tapi kalau dia serakah ke kedudukan, dua-duanya hancur. Agamanya hancur, hartanya habis. Itu yang hikmah sebelumnya. Nah, di sini juga sama. Sebagian kita memandang begini Bang Denny. Ada orang pelit, ya enggak? Pandangannya sudah orang mandang dia negatif lah, ya kan? Betul. Dan memang ini sih dalam hadis diriwayatkan al-bakhil, orang yang pelit itu ba'id minallah, ba'id minan nas. Jauh dari Allah, juga jauh dari manusia. Sebelumnya juga kita udah bahas tuh. Bezab wa garib minal nar, dekat ke neraka. Itu kan orang yang bakhil. Orang yang dermawan sebaliknya, garib minallah, garib minan nas, ba'id minal jannah, wa garib ba'id minan nar, wa garib minal jannah. Orang yang dermawan itu dekat sama Allah, wa dekat juga sama manusia, wa dekat juga ke surga. Gitu. Oke, ketika orang memandang orang yang bakhil itu, yang pelit itu adalah buruk. Gimana pandangan kita terhadap orang dia nggak bakhil, dia royal, sangat royal, tapi salah dalam menempatkan hartanya. Maksudnya salah menempatkan hartanya tuh dia work lah gitu. Ya, jadi harta yang dia punya dikasih ke sono sini, tapi tempat yang diletakkan hartanya di situ itu merupakan suatu maksiat contohnya. Oke. Dua orang ini, yang satu pelit luar biasa, yang satu royal luar biasa, tapi dia nyupport tempat-tempat yang nggak benar. Mana yang lebih buruk? Begitu. Nah, inilah dibahas yang Haddad di sini sekarang. Kedua ini buruk, ya pastilah. Tapi mana yang lebih buruk? Wah, kata Bismillah kita baca sekarang. Bismillah. Oke. Ambil mana baca ya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Laisa wadi'ul mali fi ghairi haqqihi bi aqali isman min masikihi an haqqihi. Oke, beliau berkata, laisa wadi'ul mali fi ghairi haqqihi. Bukanlah orang yang meletakkan harta-hartanya bukan pada tempatnya. Itu dia lebih dikit dosanya daripada orang yang menahan hartanya dari hak yang semestinya dikeluarkan gitu. Jadi yang mana yang lebih besar dosanya? Yang pertama tidak lebih dikit dosanya dari yang kedua. Maksudnya yang pertama ini yang lebih parah. Yang lebih parah? Yang bakhil itu? Yang pertama orang yang royal tapi salah menempatkan hartanya. Kenapa begitu? Begini, Bang Denny. Jadi dua ya. Yang pertama orang yang di royal, tapi yang disupport itu tempat-tempat yang nggak benar. Yang kedua dipelit luar biasa. Tabiat pandangan manusia akan menilai yang dua ini lebih parah nih. Iya kan. Yang pertama royal, demen orang. Tapi walaupun dia nyupportnya tempat-tempat yang salah, tapi hakikatnya enggak. Yang pertama lebih buruk dari yang kedua. Kenapa? Karena orang pertama itu membantu kemungkaran, sedangkan orang kedua nggak ada faktor membantu kemungkarannya. Iya kan. Negatif yang timbul dari yang pertama bukan cuma untuk dirinya saja, ke orang lain. Pengaruh buruknya juga ke orang lain. Tapi orang bakhil, pengaruh buruknya ke siapa? Cuma dia saja. Orang bakhil itu buruk, tapi pengaruh keburukannya cuma di dirinya saja.
Orang mana nih buruk, ya emang diburuk. Wah kata. Tapi keburukannya nggak melewati batasan dirinya. Yang pertama, orang yang royal tadi luar biasa, itu keburukannya bukan di dirinya saja, nyamber ke yang lain karena dia nyupport kemaksiatan itu. Dia nyemangetin kesalahan itu dengan hartanya. Nah, makanya di sini lebih parah dia sebenarnya. Gitu ini. Walaupun secara tabiat kita bakal mandang pelit itu lebih buruk gitu. Mending royal deh walaupun salah. Di sini dibantah yang hadam. Enggak. Lebih parah yang itu tuh, Bay. Lebih parah yang itu daripada orang yang bakhil. Oh, gitu. Dia juga nanti yang biasanya orang kalau udah nyari sesuatu yang dari hal yang maksudnya dia nyari harta yang bukan pada ininya, biasanya ngeluarinnya gampang tuh. Itu sesuai gak itu? Wah, kata ajib. Oke. Jadi gimana nih? Ketika orang meletakkan hartanya bukan pada tempatnya, meletakkan hartanya di tempat-tempat yang haram, itu memang secara sunnatullah biasanya memang berarti dapatnya juga dari cara yang nggak benar. Harta yang masuk dengan cara yang nggak benar 99% biasanya keluarnya juga ke tempat yang nggak benar. Gitu. Dan harta yang masuk ke dari sumber yang benar, insya Allah akan keluarnya ke tempat yang benar juga. Nah, berarti ketika dia mengeluarkan hartanya ke tempat yang nggak benar, ya kan tanda bahwasanya masuknya emang nggak benar nih. Nah, makanya dia lebih buruk. Kalau orang yang bakhil, orang yang pelit, nggak ngeluarin sama sekali, ini bukan menandakan berarti dia sumbernya nggak benar. Bisa jadi sumbernya benar, bisa jadi sumber hartanya itu suatu yang halal, hanya saja dia pelit nih. Tapi kalau pertama royal tapi dia mensupport kemaksiatan contohnya, ini tanda berarti sumber hartanya nggak benar. Nah, dari sinilah pertimbangan. Oleh karena itu orang yang ini lebih parah dari orang yang pelit sebenarnya. Pertama tadi karena apa? Karena keburukannya mutaaddi, bukan personal dia saja, menyebar kemana-mana. Satu. Yang kedua, dia lebih parah karena itu menunjukkan bahwasanya sumber hartanya juga nggak benar. Nah, begitu. Yang kedua ini nggak ada di orang bakhil. Dia bingung juga, hubungannya masih apa gitu kan? Jarang ngasih orang. Iya. Tapi kalau divisi maksudnya arti bakhil itu dia seperti itu sih, kalau misalnya apa dia benar-benar kagak mau ngasih orang, itu nggak mau berbagi atau gimana itu? Oke, kalau kita membahas definisi dari bakhil itu jadi begini, ada bakhil tingkatan yang standar lah. Standarnya bakhil itu apa? Ada bakhil yang luar biasa. Bakhil yang standar artinya memang syariat memandang ini bakhil. Bila mana dia mencegah harta yang semestinya dia keluarkan. Nah, dia tidak menunaikan yang diwajibkan atasnya. Itu baru bakhil syar'an. Contohnya apa? Semestinya dia zakat sekarang tapi dia nggak zakat. Kan zakat wajib. Gitu. Dia nggak ngelakuin yang wajib berarti dia bakhil. Kalau dia nggak ngelakuin yang sunnah, secara zahir syariah nggak bisa dinamakan seorang bakhil. Oke, ini tingkat yang standar nih. Tapi kalau tingkat yang lebih lagi, bukan cuma perihal yang wajib, perihal yang sunnah pun kalau seandainya dia menahannya, masuk dia bakhil. Terus dia zakat tapi dia kurang sedekah. Dalam level yang lebih yang tinggi itu akan dipandang ini orang bakhil. Selagi dia menahan suatu yang sebenarnya dia nggak butuhkan dan dia melihat orang membutuhkan hal ini walaupun tidak wajib dia keluarkan, tapi dia nggak mengeluarin, kan nggak wajib, ini bakal dipandang sebagai orang yang bakhil walaupun itu bukan dengan standarnya bakhil syar'an. Wah kata, dan terus itu ke atas. Hada ajib, dibilang begini, Bang Dani, ada cerita dulu. Ada keterlaluan dari bakhilnya. Sampai cerita-cerita ini ada banyak di karangan Al-Imam kalau tidak salah Ibn Al-Jauzi mengarang Akhbarul Bukhala. Cerita-cerita orang yang bakhil dikumpulin jadi kitab akhirnya. Ada gitu. Ada gitu. Ada. Wah kata. Di antara cerita ada orang terkenal dengan kebakhilannya. Sampai ada ya akhirnya orang dari luar mau ngetes. Ini katanya bakhil banget nih orang nih. Penasaran deh, segimana sih bakhilnya?
Soalnya dia juga bakhil. Dia mau ngeliat siapa yang bakhil, dia apaan yang lebih bakhil. Ya, mau ngetes siapa yang lebih bakhil. Yaudah akhirnya datang ke rumah orang itu. Diketok pintunya. Ahlan, Fulan, bisa Anda bantu? Iya, ini mau singgah sebentar. Masuk. Ya, masuk. Masuk, disediain teh, makan makanan, snack lah, oke lah. Oh, dia dari awalnya begini nih, nutup mata sebelah, gitu kan. Yang si tamu bilang, ini orang mana bakhilnya? Normal ini, nggak ada bakhil sama sekali. Anda datang, Anda dijamu, makan ini, makan itu, alhamdulillah. Mana bakhilnya? Enggak bakhil nih orang. Sudah berarti ini tuduhan. Iya, disediain teh gitu. Iya, itu dia masya Allah, jamu, ramah gitu, tuduhan berarti. Ya, Fulan sudah aneh, balik aja. Kenapa? Insya Allah khair, udah mau bertamu sebentar. Sebelum dia balik, ditanya, itu kenapa sih dari awal megang mata begitu? Megang mata begini terus. Iya, kenapa? Anak cukup bisa lihat inti dengan satu mata, nggak perlu anak dilihat dengan dua mata. Hah? Saking bakhilnya begitu. Pas itu barunya, wah bener bakhil bener ini. Padahal bisa gitu ya. Padahal bisa kan. Tapi mubazir satu mata. Daripada lihat dua mata, satu mata aja, atau yang dijaga. Dianggap ini mubazir ini. Satu mata yang mandangnya itu mubazir, satu cukup. Oh, berarti benar-benar bakhil, lebih bakhil daripada nggak nyediain saguaro. Wah, parah bakhilnya ini. Jadi bener bakhilan dia daripada aneh katanya. Ini akhbar bukhala. Akhbar ala kulli hal Bang Dani. Jadi memang bakhil itu tercela. Oh, tercela tuh. Iya. Tapi haram nggak? Itu dia, tergantung bakhilnya apa tadi. Kalau bakhil dengan syara'annya tadi tidak mengeluarkan apa yang wajib dikeluarin, ya haram hukumnya. Oh iya. Nah, gitu. Dan terus dengan tingkatan itu. Bakhil adalah sesuatu yang tercela, akhlak yang tercela. Tapi lebih tercela lagi bila mana seorang itu royal tapi salah dalam keroyalannya. Nah, itu lebih tercela daripada kebakhilan. Nah, itu ya. Ringkasan dari hikmah ini. Kamu. Asal obat ini. Mahal. Baik, terima kasih banget atas ilmunya itu, pembahasannya, dan juga makasih banyak juga pada pemirsa yang telah menyaksikan program acara Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus Kata Mutiara bersama guru kita tercinta Labib Ahmad Ustaba. Saya Muhammad Deni pamit menurunkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.